Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fatahillah Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prastika Dwi Larasati dengan ujung NIM 011 kelas 4A PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis terkait studi kasus evaluasi pembelajaran PKN SD. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi siswa, sebuah sekolah dasar melakukan perubahan pada sistem evaluasi yang sebelumnya hanya berfokus pada ujian tertulis sebagai satu-satunya metode penilaian. Sebagai bentuk inovasi, pihak sekolah mulai menerapkan pendekatan evaluasi yang lebih bervariasi, seperti penugasan proyek, presentasi, dan diskusi kelompok. Langkah ini diambil untuk memberikan penilaian yang lebih holistik terhadap kemampuan siswa, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Setelah satu semester pelaksanaan, tercatat adanya peningkatan dalam hasil belajar siswa. Namun demikian, sejumlah guru masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan metode evaluasi baru yang menuntut perencanaan dan penilaian yang lebih kompleks. Langsung saja ke pertanyaan pertama, apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode evaluasi yang lebih variatif dibandingkan dengan hanya menggunakan ujian tertulis? Jawabannya adalah penggunaan metode evaluasi yang lebih variatif memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengetahuan tetapi juga keterampilan dan sikap. Metode ini mendorong keterlibatan aktif dan kreativitas siswa, namun kekurangannya terletak pada waktu yang lebih panjang yang dibutuhkan, serta tantangan bagi guru dalam menyusun penilaian yang adil dan terstruktur, terutama jika tidak disertai dengan pedoman penilaian yang jelas. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengukur efektivitas metode evaluasi yang telah diterapkan di sekolah ini? Jawabannya, efektivitas metode evaluasi dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa, keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran, serta tanggapan positif terhadap tugas atau proyek yang diberikan. Selain itu, guru juga dapat menggunakan refleksi diri, catatan observasi, dan umpan balik langsung dari siswa sebagai bahan untuk mengevaluasi sejauh mana metode tersebut berhasil diterapkan. Pertanyaan ketiga, apa tantangan yang mungkin dihadapi oleh siswa dan guru dalam menerapkan evaluasi berbasis proyek dan diskusi? Jawabannya, tantangan yang muncul dalam penerapan evaluasi berbasis proyek dan diskusi cukup beragam. Bagi siswa, tidak semua memiliki keberanian atau kemampuan untuk aktif berdiskusi atau bekerja dalam kelompok. Sementara itu, guru dihadapkan pada tantangan dalam mengelola waktu, memastikan semua siswa terlibat, dan menilai hasil kerja secara objektif dan adil, terutama dalam kelas dengan jumlah siswa yang besar. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Bagaimana peran evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan perkembangan siswa? Jawabannya, evaluasi memiliki peran penting sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kemampuan siswa berkembang. Melalui evaluasi yang dirancang dengan baik, guru dapat memberikan umpan balik yang tepat, menyesuaikan strategi pembelajaran, dan membantu siswa mengenali kelebihan serta hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Evaluasi juga membangun kesadaran belajar siswa sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna. Pertanyaan kelima, jika Anda adalah seorang pendidik, strategi apa yang akan Anda terapkan untuk memastikan evaluasi belajar berjalan optimal tanpa membebani siswa? Jawabannya, sebagai pendidik, saya akan merancang evaluasi secara bertahap dan menyenangkan, disesuaikan dengan konteks dan kemampuan siswa. Saya juga akan memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan evaluasi serta kriteria penilaian sejak awal. Selain itu, saya akan memberikan waktu yang cukup untuk pengerjaan, serta menyediakan umpan balik yang membangun agar siswa dapat memperbaiki hasil belajarnya tanpa merasa terbebani. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.